Baik, materi kita hari ini melanjutkan materi kita minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah sampai mempelajari tentang struktur dan fungsi tubuh hewan, mulai dari jaringan sampai dengan organ, ya, dan tugas-tugasnya juga sudah saya koreksi. Untuk tugas yang terakhir tentang organ hewan itu, alhamdulillah, sepertinya kalian dapat memahami dengan baik materi yang Bapak berikan. Untuk materi hari ini kita akan maju satu langkah, ya. Kita akan membahas ya tentang kita mulai akan membahas tentang berbagai macam sistem organ, ya. Tubuh hewan kemarin kita sudah pelajari, ada selnya, ada jaringannya, ada organnya, ada berbagai macam sistem organ. Nah, mulai pertemuan kali ini dan selanjutnya kita akan mempelajari berbagai macam sistem organ pada tubuh hewan dan manusia. Dan untuk sistem yang pertama yang akan kita pelajari adalah sistem gerak. Dan sistem gerak ini nanti terbagi menjadi dua bagian, ya. Untuk bagian pertama itu kita akan mempelajari sistem rangka. Karena sistem gerak kita, ya, itu dikendalikan oleh dua sistem, ada sistem rangka dan sistem otot. Untuk yang pertama ini kita pelajari adalah sistem rangka, mudah-mudahan selesai dalam waktu 30 menit. Sekali lagi, pertemuan ini hanya stimulan saja. Silakan kalian nanti bisa belajar lebih lanjut dari berbagai macam literatur yang kamu punyai, ya. Tentu mudah-mudahan semua sudah punya buku pegangan masing-masing. Silakan dibaca, ya, disinkronkan materi yang kita berikan hari ini, yang kita bahas hari ini dengan yang ada di buku paket, tolong disinkronkan, ya. Wah, hari ini Pak Pam bahas tentang sistem rangka. Kamu catat, kemudian kamu bandingkan dengan yang ada di buku paket. Jadi kamu belajar tidak hanya dari catatan saya, tapi juga dari buku paket atau buku pegangan biologi. Baik, kita mulai hari ini. Ini kompetensi dasarnya, ya. Jadi kita belajar itu harus ada pegangan. Ngapain sih belajar tentang sistem gerak deh? Karena ini yang pertama ya memang ada di kompetensi dasar yang kamu harus kuasai di kelas 11. Ya, ada pada KD 3.5, kemudian ada pada KD 4.5. Ya. Ini ada pada KD, sehingga mau tidak mau harus kalian kuasai dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran ini, ya, menjelaskan jenis rangka pada hewan, kemudian kamu bisa menjelaskan fungsi rangka, kemudian menjelaskan jenis-jenis tulang, kemudian dapat mendeskripsikan atau mengelompokkan rangka manusia, kemudian mendeskripsikan artikulasi atau hubungan antar tulang yang terdapat pada rangka manusia. Kemudian diharapkan kamu juga bisa nanti menganalisis gangguan pada sistem rangka. Ini tujuan pembelajaran, ya, yang harus kalian ketahui, ya, harus kalian ketahui dengan baik. Jadi kalian belajar harus panduannya ini, tujuan. Oh, harus ngasih apa aja sih? Nah, ini tujuannya. Jadi kita, ya, hidup dalam belajar itu harus punya tujuan. Nah, tujuan untuk pembelajaran pada hari ini, ya, ada 6. Baik, kita masuk ke materi. Yang pertama, sistem gerak, ya. Sistem gerak ini tersusun, tadi sudah saya sampaikan, ada 2 subsistem, yaitu sistem rangka dan sistem
otot, ya, sistem rangka dan sistem otot. Kemudian kita masuk ke sistem rangka. Sistem rangka ini dikenal sebagai alat gerak pasif, ya, alat gerak pasif, ya. Nanti perlu kalian ketahui, mungkin sudah pernah kalian pelajari waktu bangku SMP. Ini ada jenis rangka pada hewan, ada dua jenis, yaitu ada rangka luar, exoskeleton, dan rangka dalam, endoskeleton. Rangka luar itu dimiliki oleh hewan-hewan invertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang. Ya, hewan invertebrata, hewan tidak bertulang belakang. Contohnya apa? Nah, misalkan ini golongan tiram, ya, kemudian serangga, udang-udangan, banyak lagi, ya, itu invertebrata, hewan-hewan yang masih sederhana struktur tubuhnya. Ya. Kemudian untuk yang memiliki rangka dalam, ya, rangka dalam ini biasanya dimiliki oleh golongan hewan vertebrata, hewan bertulang belakang. Ya, nah contohnya ini ada endoskeleton atau rangka pada atau yang dimiliki oleh hewan vertebrata, misalkan katak, ya, seperti ini. Ya, termasuk manusia pun ini rangkanya adalah rangka dalam, endoskeleton. Ikan pun endoskeleton. Kalian makan ikan tentu di dalamnya ada tulang-tulangnya, ya, itu endoskeleton. Kemudian fungsi rangka, ya, fungsi rangka bagi tubuh makhluk hidup yang pertama ada fungsinya sebagai supporting atau penyokong tubuh, ya, supporting atau penyokong tubuh. Kemudian ada fungsi juga pelindung bagian vital tubuh, misalkan tengkorak, ya, tengkorak, ya, rangka tengkorak itu melindungi otak. Kemudian tulang-tulang rusuk, ya, itu pelindung paru-paru, pelindung jantung, ya, itu adalah organ-organ vital tubuh kita yang dilindungi oleh sistem rangka. Kemudian juga untuk menunjang pergerakan, ya, menunjang pergerakan. Kemudian juga menyimpan mineral, ya, mineral storage, penyimpan mineral, terutama untuk kalsium dan fosfor, yaitu disimpan di dalam rangka atau tulang. Kemudian juga di sini ada pembentukan sel darah, ya, sel darah merah, kemudian keping darah itu disusun di dalam sumsum tulang. Dan juga penyimpan lemak, ya, pada bagian sumsum itu banyak mengandung lemak, ya. Jadi hati-hati yang suka sumsum, ya, karena di dalam sumsum itu banyak mengandung lemak, dan misalnya lemak itu kan cirinya gurih, ya, kalau kita nikmati, ya. Mungkin dari kalian banyak yang menyukai sumsum, ya. Hati-hati karena di sana banyak mengandung lemak. Kemudian kita masuk ke, mungkin agar lebih menarik, kita mempelajari khusus rangka pada tubuh kita, rangka manusia. Ya, rangka ini adalah sebetulnya adalah kumpulan tulang-tulang yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Ya. Nah, perlu kalian ketahui, rangka pada manusia itu tersusun atas 206 potong tulang. Ya, jadi rangka tubuh kita itu silakan nanti dihitung, ya. Ya tentu tidak usah lihat tulang-tulang kamu, nggak usah, tapi lihat dari buku panduan, silakan dicari, dihitung tulang belang yang menyusun tubuh kita ada berapa potong tulang. Ya, ini saya hitung ada 206 tulang. Nah, tulang pada tubuh manusia ada dua jenis, ya. Ada yang disebut tulang keras, ya, tulang keras yang kamu kenal, dan juga ada tulang muda atau tulang lunak atau yang biasa disebut tulang rawan yang biasanya terdapat pada ujung-ujung tulang, ya. Ini rangka manusia, misalkan rangka manusia
ini tulang-tulang kerasnya. Nah, biasanya pada ujung-ujungnya yang biru-biru ini ya itu mengandung tulang rawan ya. Jadi tulang yang menyusun tubuh kita dapat digolongkan menjadi dua, ada tulang keras dan tulang rawan. Kemudian jenis tulang berdasarkan bentuknya. Nah, ini dari 206 tulang yang menyusun tubuh manusia itu dapat dibedakan jadi dua berdasarkan bentuknya. Ya. Ada tulang yang berbentuk pipa, ya artinya silindris panjang, ya. Ada tulang yang berbentuk pipih, ada tulang yang tidak beraturan, ada yang tulang bentuknya tulang pendek. Untuk tulang yang bentuknya tidak beraturan, ini tulang pipih dulu ya. Ini ada tulang penyusun tengkorak, ada tulang dada, ada tulang belikat, ada tulang rusuk, ada tulang usus, dan tulang duduk. Kemudian tulang yang berbentuk pipa, ada tulang paha, ya paha kamu itu tulangnya berbentuk pipa, seperti mungkin kalau kamu beli ayam goreng gitu ya, itu sering yang dibeli itu kan tulang paha, bagian paha ya, tulangnya berbentuk pipa, sama punya kita juga bentuknya pipa. Ada tulang lengan atas, humerus ini, kemudian ada tulang lengan bawah, ya. Tulang lengan bawah ini ada dua jenis tulang, ada tulang pengumpil yang segaris dengan ibu jari, ini tulang pengumpil, yang segaris dengan kelingking itu namanya tulang hasta, ya. Kemudian ada tulang kering, ya, pada kaki yang depan tulang kering. Kemudian ada tulang betis yang kaki bawah bagian belakang, ya, ini tulang betis. Kemudian juga ruas-ruas jari kita, baik jari tangan maupun jari kaki, ya, itu berbentuk pipa, ya, berbentuk pipa. Kemudian ada juga yang berbentuk tulang pendek, contohnya tulang pergelangan tangan maupun tulang pergelangan kaki, itu terdiri atas tulang-tulang yang berukuran pendek. Dan ada juga tulang yang bentuknya tidak beraturan. Ini sebagai contoh adalah ruas tulang belakang, ya, ruas tulang belakang kita. Tulang belakang kamu itu terdiri atas 33 ruas, itu masing-masing ruas bentuknya tidak beraturan. Kemudian juga tulang hidung yang ada pada wajah, tulang hidung juga tersusun atas tulang yang bentuknya tidak beraturan. Ya, itu jenis tulang berdasarkan bentuk, dan kamu nanti pun harus bisa mengidentifikasi ya, oh tulang ini bentuknya apa. Kemudian jenis tulang yang perlu kalian juga ketahui, jenis tulang berdasarkan teksturnya, ya, teksturnya. Jadi ada tulang kompak, keras, tidak berongga, dan ada tulang yang tulang berongga atau disebut juga tulang spon. Ya, nah seperti ini, ya. Sebetulnya misalkan ini tulang pipa kita, misalkan tulang paha atau mungkin kamu paha ayam atau apa ya, itu di dalamnya sebetulnya ada dua bagian, ada bagian yang berongga, ada bagian yang betul-betul padat, ya, padat, ya. Nah, biasanya di bagian berongga inilah terbentuk sel-sel darah, ya, terutama sel darah merah ada di sini terbentukannya, ya, di bagian yang berongga. Kemudian, nah ini bagian yang sangat esensial. Jadi tulang manusia yang 206 potong tulang tadi itu dapat dikelompokkan ke dalam dua
kelompok, ya. Ada yang disebut rangka aksial, ya, rangka aksial dan rangka apendikular, ya. Tolong ini disimak dengan baik. Jadi rangka yang menyusun tubuh kita yang 206 buah potong tulang itu dapat digolong-golongkan menjadi dua, jadi rangka aksial dan rangka apendikular. Dan kalian nanti harus bisa tulang rusuk termasuk rangka apa ya? Ya, tulang usus termasuk rangka apa? Ya, tulang belikat, tulang selangka termasuk rangka apendikular atau aksial. Ya, nah ini ya. Nah, yang biru ini rangka aksial, ini rangka aksial. Mulai tengkorak, tulang usus, tulang tengkorak, tulang rusuk, tulang dada, tulang belakang itu adalah rangka aksial. Ya, rangka aksial dikenal sebagai rangka sumbu utama tubuh, ya, sumbu utama tubuh kita. Kemudian rangka apendikular ini anggotanya adalah tulang-tulang penyusun alat gerak, ya, yaitu tangan dan kaki, ya. Itu masuk ke dalam rangka apendikular. Mudah ini saya kira ya. Rangka aksial sumbu utama tubuh atau rangka utama tubuh, kemudian rangka apendikular ini adalah rangka alat-alat gerak tubuh kita. Ya, di rangka aksial adalah rangka sumbu utama tubuh, ya, terdiri atas ini ada tulang-tulang tengkorak atau kranium, ada tulang belakang atau vertebra, ya. Kemudian ada tulang dada, ya, tulang dada yang ada di tengah-tengah dada kamu itu disebut tulang dada, ya. Oh ya, ada satu lagi yaitu tulang rusuk, ya, itu adalah rangka aksial, rangka sumbu utama tubuh, ya. Nah, ini kalau diuraikan lagi, nah seperti ini ada bagian tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, ya. Tulang tengkorak itu ternyata terdiri atas banyak tulang yang saling bersambung-sambungan, ya. Baik, kita lanjutkan karena kita hampir habis waktunya, ya, kurang lebih 10 menit lagi, ya. Tulang tengkorak, ya, masuk rangka aksial, merupakan gabungan dari beberapa jenis tulang. Kemudian ada dan fungsinya adalah melindungi organ vital yaitu otak, ya. Lihat ini ada tulang terdiri atas beberapa macam tulang. Mungkin bisa kalian nanti lihat di buku paket kalian, ya. Ada tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung dan lain sebagainya. Ya, ini tulang tengkorak perlu kalian ketahui terdiri atas beberapa macam tulang. Ya. Kemudian ada tulang belakang, ya, tersusun atas 33 ruas tulang belakang, ya. Tersusun atas 33 ruas tulang belakang, ya. Nah, ini ada tulang leher 7 ruas, ya. Jerapah pun yang panjang itu ternyata hanya 7 ruas. Kemudian tulang punggung ada 12 ruas, tulang pinggang 5 ruas, tulang panggul atau, ya, pelangkang itu 5 ruas, ada tulang ekor, ya, 4 ruas yang menjadi satu sehingga total ada 33 ruas. Nah, ini tulang belakang kita, ya, ada 33 ruas. Kemudian ada berikutnya masih rangka aksial, ada tulang rusuk dan tulang dada yang membentuk struktur seperti sangkar yang melindungi paru-paru dan jantung kita.
Ya, tulang rusuk perlu kalian ketahui dan mudah-mudahan sudah masih ingat waktu SMP sudah diberikan ini. Ada tulang rusuk sejati 7 pasang yang menghubungkan antara tulang belakang dengan tulang dada. Itu muncul dari tulang punggung, kemudian menempel pada tulang dada, itu disebut rusuk sejati. Kemudian dari tulang rusuk palsu muncul dari tulang belakang, kemudian menempel pada tulang rusuk yang ada di atasnya pada bagian dada kita, itu 3 pasang. Kemudian ada tulang rusuk melayang, muncul dari tulang punggung tapi tidak menempel pada tulang dada atau tulang rusuk yang di atasnya sehingga melayang. Nah ini ya, ini ada yang rusuk jati yang dari tulang belakang menempel pada tulang dada. Ini tulang dada itu ada 7. Kemudian ada yang menempel pada tulang rusuk di atasnya ini 1, 2, 3, nomor 8 sampai nomor 9 ada 3 yang palsu dan ada 2 yang melayang. Nah seperti ini tolong disimak dengan baik. Kemudian untuk rangka apendikular itu adalah penyusun tulang-tulang penyusun tungkai atas atau tangan dan tulang-tulang penyusun tungkai kaki ya. Jadi sekali lagi rangka apendikular adalah rangka yang menyusun alat-alat gerak kita ya. Oke, mudah-mudahan masih bisa menyimak ya. Dan juga oh ya, selain alat-alat gerak ya, tungkai atas, tangan dan tungkai bawah kaki juga termasuk pangkal-pangkalnya atau yang disebut sebagai gelang bahu ya untuk pangkal tangan yang di atas dan gelang panggul untuk pangkal bawahnya. Nah, seperti ini ya. Ini yang coklat, gambar coklat ini adalah apendikular ya. Ini ada gelang bahu ya, kanan dan kiri gelang bahu. Kemudian ada gelang panggul ya, gelang panggul ya. Ini rangka apendikular, terus tulang-tulangnya. Kemudian ini ada ini untuk tangan ya, ada tangan atas atau biasa disebut sebagai humerus, kemudian ada tulang hasta ini yang sejajar dengan kelingking, kemudian ada tulang pengumpil atau radius yang sejajar dengan ibu jari, kemudian ada tulang pergelangan tangan atau karpal ya, dan juga ada eh, telapak tangan, bisa ada 5 buah telapak tangan dan juga ada ruas-ruas jari. Tiap jari kita ada terdiri dari 3 ruas kecuali ibu jari. Ya, ibu jari kita hanya 2 ruas saja. Kemudian untuk kaki hampir mirip ya strukturnya, ada paha, 1 tulang paha ini pada tiap tungkai kita. Kemudian untuk bagian ada pada kaki ada patella atau tempurung. Kemudian ada tulang kering atau tibia. Kemudian yang di belakang itu ada betis, tulang betis ya. Kemudian ada tulang pergelangan kaki dan juga tulang jari-jari kaki. Dan juga sama dengan tangan ada ruas-ruas jari atau falanges. Tulang apendikular oh ya, kemudian untuk apendikular tambahan ini ada tulang gelang bahu ya yang ada di bagian depan kita itu ada tulang belikat yang biasanya kalau orang tubuhnya kurus biasanya akan menonjol tulang belikat tulang selangkanya, maaf tulang selangka. Kemudian pada bagian belakang ada tulang yang berbentuk segitiga ini ya itu namanya tulang belikat ya itu penyusun gelang bahu tempat menempelnya lengan atas ya ada tulang selangka dan tulang belikat.
Kemudian ini untuk gelang panggul, ya, gelang panggul berarti pangkal paha kita ya. Itu terdiri atas 3 tulang, ada tulang usus, ya, ada tulang duduk, dan ada tulang kemaluan, ya. Tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Kemudian kita masuk materi terakhir, mudah-mudahan 5 menit lagi kita habis ya. Yaitu hubungan antar tulang. Jadi tadi dikatakan rangka kita adalah kumpulan dari beberapa tulang yang saling berhubungan. Ya. Kemudian ada 3 jenis hubungan antar tulang atau artikulasi. Itu pertama ada hubungan sinartrosis. Ini adalah hubungan antar tulang yang menyebabkan tulang tidak dapat digerakkan atau disebut sendi mati. Kemudian ada anfiartrosis, sendi kaku, bisa digerakkan tapi sangat terbatas pergerakannya. Kemudian ada diartrosis, ya. Diartrosis ini sendi yang menyebabkan pergerakan lebih bebas atau sering juga disebut persendian. Sinartrosis, ini contoh sinartrosis adalah pada tengkorak ya. Tengkorak kita adalah gabungan beberapa tulang yang satu dengan yang lain tidak bisa digerakkan. Dan ada struktur seperti gerigi atau disebut suturan ya. Ini untuk memperkuat supaya tulang tidak mudah bergeser. Ya. Sinartrosis merupakan artikulasi yang menyebabkan tulang tidak bisa digerakkan, dihubungkan dengan jaringan ikat. Ya, jaringan ikat padat ya. Kemudian amfiartrosis ini adalah untuk tulang-tulang yang biasanya berhubungan dan sedikit bisa digerakkan. Contohnya adalah tulang rusuk dengan tulang dada. Ini amfiartrosis, bisa digerakkan tapi sangat terbatas. Contohnya ketika kamu menarik napas, maka tulang rusuk akan mengembang. Berarti itu ada pergerakan di sini. Dan juga pada tulang-tulang ruas tulang belakang kita. Ya, ketika membungkuk, berarti itu bisa digerakkan tapi tidak begitu bebas. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga adalah diartrosis tadi atau persendian. Ada beberapa jenis persendian ya. Ini diartrosis adalah hubungan tulang yang bebas digerakkan. Sering juga disebut sebagai sendi. Ada sendi peluru yang berporos 3, artinya berporos 3, gerakannya sangat bebas. Kemudian ada sendi pelana berporos 2, ada sendi engsel berporos 1, ada sendi putar berporos 1 juga. Dan ada yang sendi tanpa poros, sendi geser. Tolong diidentifikasi ya, contoh-contohnya letaknya ada di mana. Ini saya kira bukan materi baru, ini materi yang sudah pernah kalian pelajari di bangku SMP. Nah, saya kira materi kita sampai di sini dulu. Ya, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Dapat dipahami dengan baik ya. Sekali lagi ini bukan materi yang lengkap ya, ini hanya materi sepintas. Saya hanya mengantarkan materi apa saja sih yang harus kalian kuasai. Nah, ini yang harus kalian kuasai. Silahkan kalian baca lagi di buku panduan yang kalian miliki. Saya kira cukup saya akhiri karena waktu kita sesaat lagi akan habis. Ya, silakan mulai dapat meninggalkan ruang meeting ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Hadi kelihatan suaranya. Hadi biasa Pak, tinggal ikutan kayak gitu Pak. Tugas kamu banyak. Iya, tugasnya siap. Hadi Susilo Hadi Pranoto.
Ya, Pak. Ya. Ah, Aduh, Ya. gimana sih Hadi? Kalau Hadi Praorder. Daru mana Daru? Abang jago. Enggak ada, Pak, enggak ada. Ada yang Daru. Ah, tolong tugasnya Daru ya. Segera, itu sudah ada 3 tugas ya. Tolong segera Abang Jago. dikerjakan. Sorry Jangan- Bang Jago. Ya, Oh, karena kita jujur, Bapak nilainya dari mana? Ya, selain dari tugas-tugas yang kalian kerjakan.